Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama Renungan Keluarga Kristen Jemaat Gemim Salom Tetempangan. Di saat ini mengawali aktivitas kita, mari kita membaca sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh sehat kuat yang berasal daripadamu. Kami sungguh percaya Bapa, apapun yang akan kami alami sepanjang hari ini Tuhan, Engkau Allah akan tetap selalu menuntun menyertai kami. Di dalam kami menjalani aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab kami, biarlah kiranya Bapa, Engkau Allah akan bersama-sama dengan kami. Di saat ini Bapa membuka hari, kami akan membaca firman-Mu, bahkan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa, Engkau memberi hikmat kepada kami, sehingga kami boleh dapat mengerti maksud dari firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Dengan perikop dasar dan bangunan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Saat ini kita akan merenungkan bersama-sama dan tema atau judul dari perenungan kita adalah Kamu adalah bait Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bait Allah dipahami sebagai tubuh orang percaya dan tempat beribadah atau gedung. Dalam pengertian gedung adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Menjadi tempat pusat persekutuan orang percaya, tetapi juga menjadi simbol kekristenan. Banyak orang beranggapan hanya di gereja kita tidak boleh berbuat dosa. Di gereja kita harus menampakkan kekudusan hidup, sedangkan kalau kita berada di luar gereja, bolehlah kita menyimpang. Tentunya pendapat ini sangat keliru, karena bait Allah itu bukan hanya bangunannya, tetapi tubuh kita juga adalah bait Allah. Sehingga baik ketika kita berada di dalam maupun berada di luar bait Allah atau gereja, kita harus menjaga kekudusan hidup sebagai orang percaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perenungan kita hari ini telah menempatkan warga gereja sebagai makhluk yang sangat penting, yaitu sebagai bait Allah. Bahwa Roh Allah diam di dalam tubuh umat yang percaya. Kamu adalah bait Allah, dikandung maksud supaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan terus memberitakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sehingga di dalam kehidupan orang percaya hendaklah selalu hidup di dalam kasih. Bait Allah harus dijaga dan jangan dikotori oleh dosa, karena telah ditebus oleh darah Yesus Kristus dari segala dosa. Sebagai bait Allah yang kudus, kita jangan merusak tubuh dengan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, atau obat-obatan terlarang lainnya. Tidak mencemarkan kehidupan ini dengan persinahan dan tindak kejahatan yang saling membinasakan sesama manusia. Tuhan Allah akan membinasakan orang yang merusak atau membinasakan bait-Nya. Kekudusan hidup sebagai bait Allah
menjadi hal yang sangat penting sebagai bentuk ungkapan syukur atas kasih karunia-Nya. Tuhan Allah menghendaki umat-Nya menyerahkan dan bergantung hidup sepenuhnya kepadanya sebagai pemilik dan pemberi hidup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, mampukan kami sebagai bait Allah yang kudus, memberitakan firman Tuhan dan terus menjaga kekudusan hidup sebagai orang beriman. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga Kristen di saat ini. Terima kasih.